warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik ya? Sehat ya? Eh, saya harap kalian tetap semangat belajar, menjaga kesehatan ya di musim hujan ini ya. Cuaca yang dingin, tetapi tetap ya semangat belajar, bangun pagi, sholat subuh, berdoa, dan kita akan memulai bab 6, yaitu berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Oke, bahasa Indonesia kelas 7. Ini adalah pertemuan pertama ya di bab 6, jadi ada segmen-segmennya. Oke, kita ngebahas tentang surat ya. Let's see apa itu surat. Ya, kita lihat coba. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, ternyata surat ini bukan hanya kita menulis surat, tetapi surat terbagi kepada dua bagian. Ya. Ada surat pribadi dan surat dinas. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada keluarga atau sebuah instansi. Ya. Jadi ditujukan kepada keluarga atau instansi, tetapi kita yang membuat secara pribadi. Zaman dulu sebelum ada WA, sebelum ada handphone, itu zaman bapak itu sudah biasa menulis surat kepada orang tua, menulis surat kepada teman ya, ataupun ketika izin sekolah juga harus membuat surat ya yang ditandatangani orang tua. Ada juga beberapa teman yang izin umpamanya tetapi tidak ditandatangani orang tua. Dia bikin surat sendiri atas nama orang tua dan ditandatangani oleh dia sendiri. Ini contoh yang tidak patut untuk ditiru ya. Pada zaman sekarang cukup mengirimkan message aja ya, baik dari chattingan atau telepon ya, atau surat atau dari WA ya. Bahkan pada zaman dulu nih surat pribadi atau surat dinas ini dikirim melalui burung merpati yang diikat suratnya diikat di kakinya ya, atau mengutus utusan pribadi ya. Jadi kita tadi sedikit menyimpang ya. Bapak menggambarkan bagaimana ramainya surat menyurat zaman dulu. Jadi tadi kita balik lagi, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga atau instansi. Tentunya surat pribadi ini lebih santun, tetapi bersifat pribadi, jadi kadang bebas ya. Nah, ini adalah contoh surat pribadi yang ada di buku kalian juga. Ini dari sahabat ya, dari surat pribadi persahabatan, yaitu ditujukan kepada Tata. Di jalan alamatnya ada, jalannya, terus apaan surat ini dibuat, kemudian pembukaan di situ ada, kemudian intinya. Nah, dan ada menanyakan kabar ya. Kemudian ada penutup ya. Sudah dulu ya tak, aku tunggu balasanmu juga di hari baik, sampai ketemu di Jakarta. Nah, kemudian ditutup dengan salam. Ini bisa dibaca di buku kamu ada. Ini adalah contoh surat pribadi ya. Kemudian ada surat, nah info tadi, surat pribadi yang tadi, informasi yang terdapat dalam surat pribadi yang Bapak bacakan dan ada di buku kalian. Ini ada informasi ya
yaitu nama pengirim surat. Siapa namanya? Di situ namanya Rianti. Penerimanya siapa? Tata, ya. Alamat pengirim suratnya Gorontalo. Alamat penerima surat, ya, ditujukan kepada siapa? Alamatnya di sini Jalan Diponegoro 112, ya. Tanggal surat 11 Januari 2001. Isi surat informasi tentang kabar kesehatan, perasaan ingin bertemu dan membayangkan wajah temannya, dan lamanya waktu tidak berjumpa. Kemudian informasi tentang sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata. Kemudian informasi tentang rencana Rianti yang akan pergi ke Jakarta. Nah, jadi itulah kita telah mengidentifikasi surat pribadi. Ya, surat pribadi yang dikirim oleh Rianti tadi, ya, diterima oleh penerimanya Tata. Kemudian kita ke surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Nah, pada surat dinas tersebut biasanya terdapat kop dari dinas, ya. Ada nomor dinasnya, ya. Kemudian ada tanda tangan, ya. Tanda tangannya biasanya tidak cukup dengan satu, ya, tapi kadang cukup dengan satu. Sedangkan pada surat pribadi tidak ada kop suratnya, tidak ada stempelnya mungkin, ya, cuman tanda tangan saja. Untuk yang tidak bisa menandatangani bisa dengan cap jempol biasanya. Itu orang-orang tua, ya. Orang-orang tua bapak, ya, atau mungkin kakeknya bapak itu biasanya pakai stempel, ya. Maaf, pakai jari jempol, ya. Itu, ya. Kemudian kita lihat contoh surat dinas, ya. Contoh surat dinas yaitu dari organisasi siswa intrasekolah SMP Tunas Harapan Jalan Mawar 10 Bandung. Di situ ini adalah kop suratnya yang di atas. Ini biasanya sudah jadi tinggal udah ada, ya. Di bagian atas biasanya ada lambangnya di sini. Karena ini contoh jadi nggak ada. Terus ada nomornya kata Bapak kan tadi, ya. Ada nomor berapa, terus tanggalnya ada, seperti surat pribadi ada. Cuman kalau nomor di surat pribadi nggak ada. Terus hal. Nah, ini hal ini salah satu contoh dari bentuk surat pribadi, permohonan penggunaan ruang, ya. Kepadanya di sini, kepada siapa? Dengan hormat, ya. Nah, biasanya seperti ini. Kalau surat pribadi kan bisa dengan bahasa Inggris dear, terus tadinya bahasa Indonesia, atau salam hormat atau salam kangen gitu kalau surat pribadi. Kalau surat dinas biasanya dengan hormat. Terus ini disebutin dalam rangka apa, harinya kapan, tanggalnya kapan. Kemudian penutup, ya, permintaannya. Nih, ada hormat kami, ini penutup biasanya. Di sini ada dua yang menandatangani, yaitu ketua dan sekretaris, ya. Biasanya ada stempelnya, biasanya di ketuanya di sini sebelah kanan ada stempelnya. Kemudian, nah, kita identifikasi surat yang tadi, ya. Surat ini kita identifikasi apa aja informasi yang terdapat dalam surat pribadi tersebut. Ya, di situ ada Fadli, maaf ini penulisannya huruf F-nya gede, ya. Nggak bisa. Oh ya, ini udah huruf gede. Ternyata Fadli selaku ketua OSIS, ya. Ditulis tadi oleh sekretarisnya, ya. Ini Bapak lupa disebutinnya nama penerima surat, Kepala SMP Tunas Harapan, tanggalnya tadi ada. Isi surat yaitu informasi mengenai kegiatan lomba baca puisi berkaitan dengan waktunya, dan informasi mengenai pengajuan permohonan untuk menggunakan ruang. Masih ada informasi lain di sini, ya, yaitu dalam rangka apa punya kayak gitu, ya, informasi lainnya. Terus tadi penulis siapa, sekretarisnya, ya. Nah, ini adalah contoh surat. Dan Bapak ingin sedikit cerita, ya. Zaman dulu surat menyurat itu sangat diminati, ya. Sebelum ada WA, sebelum ada handphone malah. Itu surat menyurat itu
kalau ada Pak Pos lewat depan rumah itu kita biasanya lari ya, apalagi yang tinggal di asrama. Kalau ada Pak Pos datang itu rame banget ya. Jadi mungkin ada kiriman uang atau ada kiriman surat dari orang tua. Dan lebih ke belakang, zaman kakek bapak sempat sempat menerima, sempat menyaksikan sendiri, kakek bapak menulis surat dalam bahasa Sunda, tetapi tulisannya Arab ya, tulisannya bahasa Arab gundul ya. Jadi Sunda Arab gitu ya. Jadi tulisannya Arab, itunya eh, ininya bahasa Sunda. Dan kalian bisa mencari contoh-contoh surat di internet ya, karena sekarang surat pribadi udah jarang ya, udah jarang digunakan. Apalagi surat-surat yang kepada teman gitu ya. Mungkin bisa kalian harus tahu, karena nanti harus bikin ya, terutama surat untuk email kayak gitu ya, dalam bentuk email ya. Mungkin ini dulu dari Bapak ya, pembukaan bab 6 ya tentang surat. Kalian sudah mengidentifikasi, Bapak belum kasih tugas ya untuk pertemuan ini. Tetap semangat ya, jaga kesehatan apalagi di musim hujan kayak gini. Dibuka-buka bukunya ya, dibaca-baca ya, karena ini cuman singkat, penjelasan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.